kembali lagi di channel Malam Misteri. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang datang dari seorang mahasiswi Yogyakarta, kota pelajar yang terkenal. Tapi di balik kos-kosan murah dan hiruk-pikuk mahasiswa, ada satu kamar yang menyimpan rahasia kelam. Dan semuanya berawal dari sebuah lemari kayu. Nina 20 tahun, mahasiswi jurusan sastra di salah satu kampus swasta. Setelah 2 tahun tinggal di kos ramai, ia memutuskan pindah ke tempat yang lebih tenang. Ia menemukan sebuah kamar kos di daerah Babarsari. Harganya murah, fasilitas lengkap, dan cukup nyaman. Satu hal yang agak aneh, di kamar itu ada lemari kayu besar, tua, dengan ukiran kuno. Tidak bisa dipindah, tidak bisa dibuang. Sudah dari zaman pemilik lama. Lemari itu dari mbah pemilik lama. Mbak, katanya sih dulu dipakai buat simpan kebaya, kata ibu kos. Hari-hari pertama berjalan biasa, tapi memasuki minggu kedua, mulai muncul kejanggalan. Malam hari, sekitar pukul 2, Nina mendengar suara seperti kayu berderit. Ia pikir tikus, tapi suara itu berasal dari lemari. Ia bangun, menyalakan lampu. Lemarinya tetap tertutup, namun baju yang kemarin dilipat rapi kini tergeletak di lantai. Ia mencoba logis. Mungkin angin, mungkin ia lupa, tapi itu terus berulang. Setiap malam, tepat pukul kedua, lalu muncul bau, campuran bau kayu lapuk dan wangi melati menyengat setiap malam. Pada malam Jumat, Nina bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat seorang perempuan berkebaya coklat tua duduk membelakanginya. Rambutnya panjang, wajahnya tak terlihat. Perempuan itu membuka lemari, mengeluarkan kain kafan, dan menangis. Suara isaknya seperti berasal dari dalam kamar. Nina terbangun dengan keringat dingin saat melihat jam. Tepat pukul kedua, lemari masih tertutup, tapi pintu kamarnya terbuka sedikit. Gangguan semakin sering. Laptopnya menyala sendiri, piring pecah tanpa sebab, dan setiap malam bau melati makin kuat, kadang disertai bau anyir seperti darah. Nina mulai jarang mengundang teman ke kamar, tapi suatu hari temannya, Sari, menginap karena hujan deras. Tengah malam, Sari bangun tiba-tiba, menatap lemari, lalu mulai menangis. Suaranya berubah menjadi berat. Jangan buka, dia masih di situ. Dia belum selesai. Sari pingsan esok harinya. Ia mengaku tidak ingat apa-apa, hanya merasa mimpi buruk seperti dikurung dalam ruangan sempit gelap. Nina akhirnya memberanikan diri bercerita pada ibu kos. Tapi ibu kos hanya berkata singkat, "Sudah banyak yang tidak betah di kamar itu. Tapi kalau kamu kuat, jangan buka lemarinya." Nina memanggil seorang ustadz muda dari masjid dekat kos. Saat masuk kamar, ustadz langsung terdiam lama di depan lemari. Ia berkata, "Lemari ini bukan cuma tempat simpan barang. Ini tempat perjanjian. Ada janji yang belum ditepati." Dengan izin ibu kos, mereka membuka lemari. Di balik tumpukan pakaian lama, ada laci tersembunyi. Di dalamnya, kain kafan kecil, foto wanita berkebaya dengan mata ditutup pita hitam, dan surat bertuliskan, "Maafkan aku, Mbok. Aku pulang terlambat.
Tapi aku tak lupa. Aku janji kembali. Tapi aku gagal. Ustadz membacakan doa, membakar kain kafan, dan meminta Nina pindah. Dia tidak jahat, tapi dia terjebak, menunggu janji yang tak pernah ditepati. Nina pindah ke tempat baru seminggu kemudian. Ibu kos menutup kamar itu. Tidak disewakan lagi. Kadang-kadang, katanya, lemari itu masih berbunyi sendiri. Tapi tidak ada lagi yang diganggu. Konon, lemari itu kini ditutup kain putih dan diberi bunga melati setiap malam Jumat. Benda tua menyimpan cerita, tapi ketika cerita itu tak selesai, mereka berubah jadi jeritan sunyi yang terus meminta perhatian. Jika suatu hari kamu menemukan lemari tua tanpa kunci, jangan asal buka. Mungkin ada janji lama yang belum ditepati. Like dan subscribe jika kamu suka cerita nyata seperti ini. Dan ingat, jangan pernah menonton sendirian.